Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Daijuka. Ya, ini subbabnya mengenai soto ayam atau soto ayam wa oishi desu. Nah, minasan bisa dibuka buku paketnya pada bab 10. Lalu dibuka pada halaman 156. Nah, di sini yang pertama ini kelewat. Halaman 154. Yakni yang A ada untuk menyatakan makanan dan minuman dalam bahasa Jepang. Makanannya dalam bahasa Jepang adalah tabemono. Lalu to di sini artinya dan, nomimono artinya minuman. Jadi makanan dan minuman bahasa Jepangnya adalah tabemono to nomimono. Nah, yang tabel pertama ini ada makanannya, namanya dalam bahasa Jepang. Lalu itu berupa gambarnya, nomimono namanya, lalu minumannya, gambarnya seperti apa. Nah, saya bahas beberapa aja ya. Jadi di sini pertama ada takoyaki, udon, ramen, yakisoba, okonomiyaki. Nah, kalau takoyaki itu kayak sejenis terigu, makanan yang ada terigunya, bentuknya bulat. Nah, dalamnya itu tuh dia ada campuran atau isi kayak gurita, biasa di Jepang itu ada keju dan lain-lain. Nah, untuk mie dalam dunia di Jepang itu ada 3 jenis. Yang pertama ada udon, ada ramen, yang ketiga ada yakisoba. Nah, kalau minasan lihat nih secara detail, nah udon ini tuh dia teksturnya agak lebih besar ya. Nah ini, dia teksturnya tuh besar, tebal mie-nya. Nah, kalau yakisoba itu ramen itu dia rada tipis, enggak setebal dari udon. Nah, yang ketiga ini adalah yakisoba. Nah, yakisoba itu klaster tipisnya lah. Jadi yang paling tebal itu udon, yang menengah tuh nggak tebal banget, nggak tipis banget itu ramen, dan yang tipis itu mie-nya adalah yakisoba. Nah, yang ke berapa nih? Keempat, kelima ya. Ada okonomiyaki. Nah, okonomiyaki ini sejenis, kalau saya bilang itu kayak martabak ya. Martabak versi Jepang. Cuman dia itu terbuatnya kayak dari engkol, terus ada katsuobushi, ada mayones dan lain-lain. Nah, minumannya ada mizu. Mizu itu air, berupa air putih, ocha, teh hijau, osake, damene, nggak boleh ya. Ini sake atau minuman keras. Ada kohi, artinya kopi. Ada jusu, artinya jus. Nah, sashimi itu biasanya makanannya mentah. Sushi biasanya nasi kepal yang dipotong-potong pakai nori. Pizza itu bahasa Jepangnya masih pizza. Hamburger bahasa Jepangnya adalah hamu baga. Terus sarada itu salad. Spaghetti yakni supageti. Lalu susu ada miruku. Wine itu mirip dengan sake ya, cuman dia bahannya ini dari fermentasi anggur. Ada biru, ini bir. Ada cola, kora itu jadi dari cola, kayak Sprite, Fanta gitu-gitu. Hoto choco itu dari kata hot choco atau coklat panas. Ada lemon tea itu dari kata lemon tea atau teh jeruk ya, rasa jeruk-jeruk itu. Lalu selanjutnya ada sandoichi artinya sandwich, keki artinya cake, mie ayamu mie ayam, soto ayamu soto ayam, gurinti itu dari kata green tea ya minasan, cappuccino itu cappuccino, jamu aisu kurimu ya ice cream. Nah, itu tadi adalah nama-nama minuman dan juga makanan baik yang asli Jepang ataupun dari luar Jepang. Nah, selanjutnya bagian B-nya ini ada untuk menyatakan kata bantu jumlah dalam bahasa Jepang. Jadi, kalau untuk menyatakan jumlah
itu beda lagi ya dalam bahasa Jepangnya. 1 sampai 10 tuh beda. Nah, kalau lebih dari itu belasan sampai ratusan itu kembali ke normal. Jadi kayak ichi, nisang kayak gitu-gitu. Yang penting untuk mengatakan kata batu jumlah untuk satuannya 1 sampai 10 pakainya yang ini. Jadi kalau satu buah bahasa Jepangnya adalah hitotsu, 2 buah futatsu, 3 buah mitsu, 4 buah yotsu, 5 buah itsutsu, 6 buah mutsu, 7 buah nanatsu, 8 buah yatsu, 9 buah kokonotsu, 10 buah tou. Nah, untuk menanyakan beberapa buah atau berapa buah dalam bahasa Jepang adalah ikutsu. Nah, kalau Minasang mau nanya 15 buah, ini 15 buah. Nah, Minasang 1 sama 5-nya nggak usah pakai yang ini ya. Jadi caranya 10 tambah 5. 10-nya normal. 10-nya 10 tambah 5. 10-nya ini normal, yakni ju. 5-nya yang angka terakhir, digit terakhir baru pakai yang dari sini. Baru pakai yang ini. 5-nya ini ada itsu. Jadi 15 buah adalah juitsutsu gitu. Jadi kalau untuk menyatakan jumlah buah 1 sampai 10 pakainya yang ini. Lalu untuk menyatakan lebih dari 10 buah bahkan ratusan, rumusannya kayak biasa dipecah ya, 15, 10 tambah 5, 10-nya pakai yang ichi, nisang sampai dengan ju. Yang terakhir, pokoknya yang digit terakhir itu pakainya yang dari sini kolomnya. Seperti itu ya Minasang. Lalu ada pola kalimat, nanti kita bahas. Di sini ada di halaman 159. Ada untuk menunjukkan rasa makanan dan minuman dalam bahasa Jepang. Ada oishi, oishi artinya enak, suppai artinya asam, karai artinya pedas, nigai artinya pahit, amai manis. Lalu di sebelahnya ada shio karai artinya asin, atsui panas, berarti makanannya masih panas ya. Sumetai dingin, koi kental, bukan ikan ya. Usui encer. Teksturnya biasanya buat kuah-kuah kayak gitu. Lalu untuk menyatakan kualitatif, misalkan rasa pedesnya gimana nih, atau takaran manisnya kayak gimana. Nah, kita belajar dari yang pertama ya. Kalau enggak pedas atau 0% benar-benar enggak pedas itu dari kara kunai des. Lalu kalau 50% kadar kepedasannya yakni amari kara kunai des. Kalau pedas 70% itu karai des. Lalu kalau sangat pedas itu totemo karai des. Nah, intinya nih si karai-karai, kata dasarnya adalah yang ini nih. Ini adalah kata dasarnya, yakni kata karai. Kita bahas di sini kenapa bisa jadi ada karai, totemo karai dan lain sebagainya. Nah, jadi kata dasarnya adalah karai. Ini artinya pedas. Standarnya adalah 70% ya. Berarti pedas. Nah, kalau mau bilangnya ini tuh pedas banget, tinggal ditambahin di depannya totemo karai des. Totemonya sendiri artinya tuh sangat. Karainya adalah pedas. Jadi pedas banget gitu ya. Itu kan standarnya 100%. Jadi totemo karai des. Pokoknya kalau yang pedasnya banget atau manisnya banget itu pakainya totemo. Kalau enggak begitu atau kita ubah dulu ya, enggak pedas ya. Ini kan positif ya. Artinya pedas nih. Karai ini artinya pedas. Kita buat negatifnya. Yakni tidak pedas. Nah, karai
D ini kan kata sifat I nih, ditandai dengan akhiran I di belakang. Jadi I-nya ini dicoret, diganti dengan kunai. Jadi kara kunai des. Artinya tidak pedas, berarti levelnya adalah 0%. Nah, kalau tidak begitu pedas, berarti kan yang ini kan nggak pedas nih. Ditambahin depannya sama amari. Amari kara kunai des. Artinya amari sendiri adalah tidak begitu, nggak begitu sih gitu ya. Tidak begitu pedas. Levelnya adalah 50%. Seperti itu ya minasanya. Jadi karena dia kata sifat I, ini kan pedas, diubah ke bentuk negatif, jadi tidak pedas, I-nya dicoret, diganti kunai, jadi kara kunai, tidak pedas. Kalau tidak begitu pedas ditambahi dengan amari, artinya tidak begitu. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke dalam pola kalimatnya. Sudah sensei berikan ya materinya minggu lalu. Jadi sini ada bab 10. Harusnya mohon maaf Zoom, tapi karena ada rapat jadi sensei gantikan dengan video penjelasan ini. Semoga cukup terbantu dan cukup paham ya minasang. Jadi bab 10 ada soto ayam wa oishi desu. Judulnya itu ada 3 pola kalimat. Yang pertama ini untuk menyatakan ada atau tidak adanya makanan atau minuman yang akan dibeli atau dipesan. Kita perhatikan percakapan antara Mas saya dan juga Shinosuke, di mana Mas saya itu bilang, "Sumimasen, korawa arimasu ka?" Sumimasen, korawa arimasu ka? Nah, sumimasen sendiri itu artinya adalah permisi. Kora itu artinya dari kata kola. Arimasu ka, apakah ada? Nah, kalau ada sumimasen berarti dia yang pertama kali diterjemahkan ya. Jadi permisi dicari dulu partikel wa-nya. Lalu ke kora yang depan di sini. Jadi permisi kola, apakah ada? Seperti itu. Jadi kalau ada kata sumimasen, dia yang pertama kali diterjemahkan, lalu kembali ke awal, dicari partikel wa-nya, yang di depan yang kedua, dan yang di belakang adalah yang ketiga. Lalu Shinosuke menjawab, kalau ada, hai arimasu. Hai-nya yang pertama, arimasu yang kedua, artinya ya ada. Nah, kalau tidak ada, iye-nya yang pertama, arimasen-nya yang kedua. Jadi, iye arimasen. Iye-nya itu artinya tidak ada. Nah, yang kedua, untuk meminta jumlah makanan atau minuman yang akan dibeli atau dipesan. Rumusannya di depannya nih adalah kata benda berupa makanan atau minuman ditambah partikel o ditambah jumlah ditambah kudasai. Nah, si kudasainya sendiri itu artinya tolong. Nah, untuk jumlahnya pakai yang tadi ya, hitotsu, mitsu sampai tou. Yang pertama untuk memesan minuman, di sini ada juzu o hitotsu kudasai. Ya, ini pertamanya kata benda ya, berupa minuman, ada jusu, artinya adalah jus. Jus o hitotsu kudasai. Hitotsu, satu buah. Jadi, tolong, artinya di belakangnya tolong. Kata bendanya jusnya satu buah. Nah, yang kedua ada takoyaki o futatsu kudasai. Nah, ada di belakang dulu. Kudasainya artinya tolong. Tolong. Takoyakinya futatsu berapa buah? 2 buah. Tolong
takoyakinya 2 buah. Dan yang terakhir untuk menyatakan rasa, di sini ada percakapan antara Himawari dengan Suneo. Himawari ngomong atau bicara, kono okonomiyaki wa oishi desu ka? Kono kan artinya ini. Okonomiyaki itu makanan ya. Oishi desu ka? Oishi itu enak, desu ka itu untuk bertanya apakah. Jadi dicari dulu partikel wa-nya. Lalu ke depan ya, kata tunjuknya atau yang ini dulu juga boleh, nama makannya. Okonomiyaki ini apakah enak? Lalu kalau enak jawabannya hai totemo oishi desu. Ya, totemonya sangat, oishi desu. Jadi artinya ya sangat enak. Berarti kan enak banget ya. Levelnya adalah berapa persen? 100%. Karena ada kata totemonya. Nah, kalau tidak begitu enak, itu jawabannya iye amari oishikunai desu. Tidak begitu enak. Baik minasang, untuk bab 10 cukup sampai di sini. Jikalau memang ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan di-keep dan diajukan pada sesi pertemuan selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.